Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat surga yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita terus kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita karunia dan bisa menikmati nikmatnya kehidupan kita dengan berbagai macam fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mulai dari nikmat iman dan Islam hingga nikmat-nikmat dunia sebagai sarana untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Dan tentunya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-temanku, sahabat-sahabatku, pada malam hari ini seperti biasa Ana ingin menyampaikan sebuah faedah yang tentunya bermanfaat buat kita semua, bahwasanya dalam agama kita, agama Islam, kita senantiasa dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam segala macam aspek, bersyukur dalam segala macam tindak dan perbuatan kita, dan tentunya syukur itu merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika didapati oleh istrinya sholat malamnya sehingga menyebabkan kakinya bengkak. Lantas Rasulullah mengatakan, "Tidakkah aku patut menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur?" Jelaslah hal ini menjadi dalil bagi kita semua bahwa ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah semacam melepas kewajiban saja, bukanlah semacam bentuk kepatuhan saja, melainkan adanya rasa kebutuhan kita kepada Allah yang didampingi oleh rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu semua akan menggerakkan diri kita untuk senantiasa taat, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, saudara-saudaraku, coba kita lihat kehidupan kita. Apa yang kita lakukan saat ini dari pagi hingga malam hari. Berapa banyak porsi ibadah kita, berapa banyak porsi dunia kita, berapa banyak porsi kelalaian kita. Tentunya itu menjadi bahan iktibar buat kita semua, buat diri Ana pribadi, dan tentunya buat seluruh kaum muslimin yang mendengarkan video singkat Ana ini. Tentunya dengan itu semua menjadi malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat banyaknya permintaan kita, keinginan kita, ambisi dunia kita, namun tidak dibarengi dengan tingginya syukur kita, tingginya rasa kita ingin memiliki kecintaan kepada akhirat. Padahal sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Teman-temanku, saudara-saudaraku semua, malam hari ini sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur nanti, coba kita renungkan kehidupan kita dari awal kita lahir, dari kita kecil sampai kita mampu bekerja, menghasilkan uang, mampu menikah, memiliki anak, mampu berwira swasta, menghasilkan penghasilan yang banyak, atau bahkan kita mampu menghafal berbagai macam ilmu-ilmu. Semua itu tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas berupa akal dan pikiran. Tentunya dengan akal dan pikiran itu jangan terpaku pada dunia saja. Kita gunakan itu semua untuk akhirat. Kita terpikirkan bagaimana kita meraih akhirat. Kita terpikirkan bagaimana ibadah kita bisa sempurna, bisa bagus. Dan tidak hanya melulu soal dunia saja. Kita terkadang menggunakan akal pikiran kita luar biasa setengah mati untuk meraih dunia. Namun ketika berhadapan dengan perkara akhirat, seolah-olah akal kita lumpuh, akal kita hilang. Ya, kita tidak mau berusaha bagaimana bisa sholat di tengah kesibukan dunia kita. Kita tidak pernah mau berusaha bagaimana bersedekah walaupun sedikit di tengah kefakiran diri kita. Kita lupa bahwa semua itu akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan. Ingat, pertama kali ditanyakan di hari kiamat nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang perkara syukur, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kita
bukankah kami telah menyiapkan badanmu dan telah memberikanmu air dari minum yang segar? Itulah pertama kali nikmat yang Allah tanyakan nanti di akhirat. Tentunya semoga kita mampu menjawabnya, tapi bukan dengan lisan kita, melainkan dengan amal ibadah kita. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar hamba yang terbuka hatinya untuk menggunakan fasilitas dunia menuju akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.